Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat hidayah, nikmat kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan baik waktu maupun kesehatan maupun kesempatan berupa adanya himmah, adanya keinginan untuk terus belajar dalam masa-masa mewabahnya penyakit yang dinyatakan sebagai pandemik, sebagai penularan secara global. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di rumah masing-masing namun tetap dalam keadaan aktivitas belajar. Dengan demikian, sebagian orang terfitnah dengan masa-masa ini. Sebagian para thalabatul ilm merasa terfitnah ataupun terfitnah dengan masa-masa di mana belajar di dalam rumah ataupun di rumah masing-masing, sehingga mengabaikan suasana belajar ataupun niatan belajar yang sebenarnya. Sebagian mereka yang Allah Ta'ala rahmati justru semakin menambah waktu ataupun aktivitas belajarnya dalam waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan lebih luas daripada ketika mereka di sekolah. Baik, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini terus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ini. Kemudian pada kesempatan ini kita walaupun mestinya harusnya kemarin, tidak mengapa, kita mulai pada hari ini untuk saya sampaikan pelajaran manhaj dari kitab Syarhus Sunnah lil Imami Al-Barbahari. Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Tolong disiapkan kitabnya. Baik. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan perkataan mualif yang saat ini kita akan bahas beberapa poin dari apa yang beliau tulis, di mana beliau mengatakan wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana yafna illa al-jannah wan nar wal arsh wal kursi was sur wal qalam wal lawh laysa yafna min hada syai'un abadan thumma yab'atsu Allahu al-khalq ala ma amatahum alaihi yaumal qiyamah wa yuhasabahum bima syaa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir wa yaqulu lis-sa'ir al-khalqi mimman lam yukhlaqu lil baqa kunu turaban wal imanu bil qisas yaumal qiyamah bainal khalqi kullihim kulluhum bani adam was-siba' wal hawam hatta li dharrah min ad-dhurrah hatta yahudullah azza wa jalla li ba'dihim min ba'd li ahli al-jannah min ahli an-nar wa li ahli an-nar min ahli al-jannah wa li ahli al-jannah ba'dhum min ba'd wa li ahli an-nar ba'dhum min ba'd. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Materi ini sedikit kita renungkan terkait dengan ahwal yaumal qiyamah. Materi ini mari kita sedikit merenungkan karena terkait dengan ahwal yaumal qiyamah, dengan kesusahan-kesusahan, keadaan-keadaan pada hari kiamat. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana yafna. Dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan akan fana, akan musnah,
musnahlah ya, pada hari itu. Illa kecuali apa? Al jannah, kecuali surga. Ini makhluk-makhluk yang tidak musnah. Ya. Pada hari di mana kiamat telah tiba. Ya, kecuali jannah, surga, wan nar, arsy, kursi, sur, ya, sur trompet yang ditiupkan pada hari kiamat, ya. Hancurnya bumi dan juga hari kebangkitan. Wal qalam wal lauh lahul mahfuz. Ya, 7 makhluk ini laisa yafna min hada syai' abadan. 7 makhluk ini tidak ada yang fana, tidak ada yang musnah. Ya. Nah, ini biasa ditanyakan dalam pelajaran-pelajaran akidah. Ya. Makhluk-makhluk yang tidak fana, tidak musnah ketika terjadinya kiamat dan setelahnya. Maka inilah, ya. Inilah yang tidak musnah. Ya. Baik. Kemudian ya, kata muhallif rahimahullah taala, summa yab'atsu Allahu al-khalqa 'ala ma amatahum 'ala yaumil qiyamah. Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua makhluk, ya, 'ala ma amatahum 'alaihi yaumil qiyamah. Pada apa yang mereka matikan pada hari itu di hari kiamat. Ya, sebagian hadis dalam sahih dalam Alam Sahih Bukhari, Sahih Muslim saya dah baca dari kitab Bulughul Maram. Saya lupa riwayatnya. Ya, bahwasanya di sana ada ya, dalam bab qisas, bab jinayat di mana ya, manusia akan mati atau meninggal kemudian dibangkitkan dalam keadaan dia dimatikan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya. Ya. Para mujahid mereka berbangkit dalam keadaan bagaimana dia meninggalnya ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Ya, orang yang meninggal dikarenakan dibunuh oleh orang lain, maka dia akan menuntut orang yang membunuhnya dalam keadaan dia meninggal saat itu. Ya, yang dipenggal kepalanya akan dibawakan dan seterusnya. Baik, min hadza syai' afan wa yuhasabuhum bima syaa. Kemudian mereka akan Allah Subhanahu wa taala kan yuhasabuhum, mereka akan dihisab bima syaa, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian orang ada yang dimasukkan ke surga dan sebagiannya lagi ada yang dimasukkan ke sa'ir, ke neraka. Wa yaqulu lis-sa'il al-khalq wa yuhasibuhum bima syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka dengan apa yang Allah taala kehendaki. Kemudian sebagian mereka Allah taala masukkan ke jannah, sebagian lagi ke neraka. Dan Allah taala berfirman, berkata kepada seluruh makhluk, mimman lam yukhlaqu lil baqa. Kepada seluruh makhluk yang memang makhluk-makhluk tersebut diciptakan tidak untuk kekal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang dikatakan kepada mereka, kunu turaban. Ya, jadilah kalian turab, tanah saja. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, silakan lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Nah, karena apa? Karena makhluk-makhluk selain Allah selain manusia dan jin, mereka apa? Mereka setelah dihisab, seperti nanti ada penghisaban antara kambing gitu ya, yang punya tanduk dan tidak punya tanduk, ya, binatang dengan binatang, ada penghisaban. Namun setelah dihisab mereka kunu turaba, ya, sudah menjadi tanah mereka itu. Manusia setelah dihisab ya, dipertanggungjawabkan amalannya oleh mereka, oleh manusia. Makanya orang-orang kafir ketika setelah dihisab mereka tahu tempat kembalinya adalah neraka abadan abidin. Ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap agar menjadi tanah saja setelah dihisab sudah. Masalah. Namun nyatanya tidak. Setelah dihisab apa? Mereka harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan ketika di dunia. Termasuk kita. Kita harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita selama kita di dunia. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, para santri-santriku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ya 7 makhluk tadi yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak fana. Tidak fana. Ya. Nah, kemudian mereka akan dihisab. Afan. Makhluk semua atau makhluk-makhluk ya, manusia dan jin khususnya itu akan dihisab dan tidak ada satu pun ya, tidak ada satu di antara amalan pun yang luput. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa wajadu madza wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadira, nampak ada satu dihadirkan. Apa yang mereka amalkan ketika di dunia nampak dihadirkan dan mereka tidak bisa mengelaknya. Mengakui amalan-amalan tersebut betul mereka telah mengamalkannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ini akan kita jadikan syahid bagi permasalahan yang terkait dengan qisas. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, Rabb tidak akan menzalimi satu orang pun. Terkait dengan amalan mereka masing-masing, Allah tidak akan menzaliminya. Baik yang mengerjakan kebaikan sedikit pun akan dimunculkan sedikit itu. Baik yang mengerjakannya tanpa terlihat orang akan dinampakkan. Dia mengerjakan ketika dalam keadaan sendirian, Allah tidak luput dari catatan tersebut. Ya. Demikian juga ya, ketika mereka mengerjakan dalam banyak orang, tercatat amalan tersebut. Demikian juga kebaikan ataupun kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam sendiriannya tercatat. Demikian juga ya, kejelekan orang atau seorang hamba ketika bersama dengan teman-temannya akan tercatat, tidak akan luput. Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menutupnya pada hari kiamat ya. Tidak sampai kepada ya, timbangan kita diberatkan dengan amal-amal yang buruk. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, saudari-saudariku, para santri-santriku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya. Ma hadzal kitab la yughadiru shaghiratan aw kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Mereka mengatakan begitu ya akhwati barakallahu fikum. Kejadian-kejadian yang mungkin ya sangat atau menunjukkan bahwasanya hal itu merupakan kekagetan. Ya, mereka tidak beriman dahulu dengan akhirat. Nyatanya betul itu dikabarkan oleh Islam bahwasanya kejadian itu benar adanya. Sekarang tidak bisa untuk mengelak. Mau beriman mau tidak, sekarang alami kejadian yang mesti mereka harus ikuti atau mereka harus lalui atau harus lewati. Dahulu mereka tidak mengimani adanya kiamat. Dahulu mereka tidak mengimani adanya balasan amal baik dan balasan amal jahat. Dahulu mereka tidak mengimani bahwa sinyal hak adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Saat ini hari kiamat maksudnya. Pada hari kiamat mau tidak mau mereka harus mengakui bahwasanya keyakinan mereka di dunia telah keliru dan salah. Siap-siap ya, mereka harus siap untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ya, mempertanggungjawabkan amalan dan keyakinan tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyimpangan akidah, keyakinan yang salah waliyadzubillah sehingga menyebabkan waliyadzubillah Allah taala jerumuskan kepada neraka. Baik. Ini ya akan dihisab. Allah akan menghisab mereka. Allah akan menghisab manusia seluruhnya tanpa ada kezaliman sedikit pun. Setelah itu Allah taala pilih atau setelah itu Allah Subhanahu wa taala masukkan sebagian ya orang-orang yang berhak masuk ke surga, masukkan ke surga. Dan sebagian yang lain yang mereka berhak dan harus mengakhiri perjalanan hidupnya di akhirat kelak dengan neraka, Allah taala masukkan ke neraka. Baik, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Perkataan muallif rahimahullah taala yang mengatakan wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaqu lil baqa. Ya, kunu turaba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada makhluk-makhluk lain yang tidak ditetapkan baqa. Kenapa akhwati barakallahu fikunna? Para ahlul jannah kekal di dalamnya. Ahlun nar kekal di dalamnya. Illa ya, nar lil muwahhidin. Ya. Penduduk surga akan kekal di dalam surga. Penduduk neraka kekal di dalam neraka. Kecuali penduduk neraka yang mereka memang ahli tauhid, yang akan diangkat sesuai dengan batas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus menjadikan dia menyeretnya kepada neraka. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan dia naik ataupun
diangkat ke surga, maka berhentilah siksaan kepada mereka dan dimasukkannya mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ahlun nar khalidin bila maut, khalidan bila maut. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Ya, didatangkan maut ala suratil kabs. Maut, mati didatangkan dalam bentuk kabs. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kabs, dalam bentuk domba. Kemudian dikatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, yunaduna li ahlil jannati ya ahlul jannah khuludun bila maut. Wa yunaduna li ahlin nar ya ahlan nar khuludun bila maut. Ya, kemudian dikatakan kepada ahlul jannah, diserukan kepada ahlul jannah, kepada penduduk jannah, penduduk surga, wahai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya tanpa ada kematian. Kemudian dikatakan pula kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kekal kalian di dalamnya tanpa ada kematian. Fadhubihatil maut. Kemudian mati disembelih, tidak ada kematian. Taib akhwati barakallahu fikunna. Ini kekal, kekal di dalam surga dan di dalam neraka. Maka kenikmatan apa? Kenikmatan apa yang didapatkan dan diangan-angankan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang durjana, sehingga apa? Sehingga mereka harus mengalami kekekalan di neraka dalam keadaan hina, dalam keadaan disiksa hari-harinya yang tanpa ada batas. Taib. Dan kesusahan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin kalau kita merenungkan bahwasanya di akhirat yang begitu kekal tanpa ada batas, ya, kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia batas kita cuma sebentar lagi barangkali. 60 tahun, 70 tahun lama-lamanya selesai. Ya, dan selesai dengan kehidupan kita di dunia. Masuk kepada alam barzah, kita menanti kiamat. Ya, kiamat tegak. Setelah selesai kita mengalami ahwal, peristiwa-peristiwa yang harus kita lewati, mau tidak mau melewati peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, akhwati barakallahu fikunna. Inilah kehidupan yang harus dilewati oleh manusia. Baik, sampai kepada surga dan neraka. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala, wal imanu bil qisas yaumal qiyamah, dan mengimani qisas pada hari kiamat. Nanti hari kiamat ada qisas bainal khalqi kullihim kullihim bani adam was siba' wal hawam hatta li dharra min dharra hatta yakhudhu Allah azza wa jalla ba'dihim min ba'd li ahli jannati min ahli nar ila akhir qawlihi rahimahullah taala. Kemudian kita beriman kepada qisas. Ahlus sunnah mengimani di sana di akhirat kelak ada peristiwa pengkisasan. Apa? Ya, ada qisas. Ya. Qisas semua makhluk Bani Adam. Ya, maka semua makhluk ini, ya, antara Bani Adam, orang kafir juga tidak akan mengqisas, ya, ketika kita berbuat zalim kepada mereka. Karena mereka punya hak di dunia. Mereka punya hak di dunia sebagai seorang tetangga. Kalau kita berbuat zalim kepadanya, maka apa? Maka akan ya dipertanggungjawabkan kita di akhirat. Sama halnya dengan para binatang-binatang yang ketika di dunianya mereka berantem, bertengkar, mereka melakukan kedzaliman satu dengan yang lain, akan dipertanggungjawabkan kelak. Hanya saja bedanya, ketika binatang ya, atau makhluk selain manusia dan jin, mereka setelah dipertanggungjawabkan, setelah dihisab, mereka sudah kunu turaba, selesai urusannya. Adapun manusia setelah dipertanggungjawabkan, setelah adanya pengkisosan, adanya perhitungan amal, adanya hisab, tinggal dipertanggungjawabkan. Mana yang banyak amal kebaikanmu kah, atau mana yang banyak amal kejelekanmu kah? Silahkan pertanggungjawabkan. Yang sudah jelas tidak ada masir ya, di akhirat kelak ilal jannati wan nar. Ya, tidak ada tempat kembali di surga di akhirat kelak kecuali surga ataupun neraka. Ya, dan sudah jelas ya, surga tempatnya orang-orang yang punya banyak kebaikan. Demikian juga neraka tempatnya orang-orang yang banyak keburukan. Tentu kebaikan di sini ya tidak lepas daripada kebaikan secara umum dan secara rinci. Baik. Akhwati barakallahu fikunna. Para santriku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ini qisas ya. Qisas antara hamba khususnya Bani Adam ya. Bisa jadi seorang yang mau masuk surga tidak akan dia dibiarkan masuk surga ya sebelum gitu ya.
dia selesai urusannya dengan orang yang mestinya dia masuk neraka. Kalau kita gambarkan orang kafir, dia punya masalah dengan orang kafir, ya. Punya banyak masalah dengan orang kafir, ya. Yang kafir jelas masuk neraka, ya. Namun dia, ya, masalahnya selesaikan dulu ketika di dunia. Tadi ketika dia punya hak tetangga, punya hak pegawai, mendolimi pegawai itu zalim. Akhwati barakallahu fikunna. Kezaliman itu secara umum, ya, ya. Seperti halnya pada binatang, tidak boleh kita berbuat zalim kepada binatang. Bagaimana kita pernah mendengar ayat ataupun hadis ya, seorang wanita yang meninggal dunia kemudian masuk neraka dikarenakan seekor kucing, kezaliman terhadap kucing, ya, kepada binatang, kepada orang kafir. Dia seorang, ya, majikan, seorang bos, seorang yang punya banyak pegawai, pegawainya kafir, dizalimi oleh dia. Takutlah dengan kezaliman seperti ini. Jangan berhujah karena dia adalah kafir. Namun yang perlu kita catat adalah amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dengan Allah yang berbentuk kezaliman itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Termasuk kepada binatang, termasuk kepada apalagi sama manusia, sama muslim. Sama muslim, hak seorang muslim itu, kehormatan seorang muslim itu sangat berharga dan sangat mulia. Perhatikan di sini, ya. Ya, atadruna manil muflis? Ya. Rasul suatu ketika bersabda, menanyakan kepada para sahabat. Ini metode Rasulullah SAW di dalam mengajar. Kadang-kadang beliau metodenya adalah tanya jawab. Atadruna manil muflis? Kata Rasulullah SAW. Kata para sahabatnya, ya, al muflisu mada? Man laysa lahum dinar wala dirham wala mata'. Orang yang bangkrut. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu orang yang seperti apa? Kata Rasul. Kata para sahabatnya mengatakan atau menjawab, orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang sudah habis barangnya, uangnya tidak ada, bangkrutlah dia. Uangnya baik dinar maupun dirham tak ada, ya. Barangnya pun habis pula, ya. Qala, Rasul mengatakan lah, bukan itu. Tadi tasawur sahabat adalah muflis, bangkrut ketika di dunia. Namun, ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW yang beliau maksudkan. Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa shamin wa hajjin wa sadaqatin wa ajrin amsalil jibal. Orang-orang muflis adalah orang yang dia datang pada hari kiamat kelak dengan membawa sedekah, membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala saum, membawa pahala haji, membawa pahala-pahala yang banyak seperti gunung. Lakin yati qad satama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Tapi dia datang pada hari kiamat. Dia datang pada hari kiamat dengan apa? Dengan membawa dosa apa? Syatama hada. Mencaci si fulan, menuduh si fulan, mengambil harta si fulan. Kemudian apa? Memukul si fulan. Ini muflis. Kenapa dikatakan muflis kata oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW apa? Apa tindakan ataupun apa balasan bagi orang seperti ini apa? Ya, maka orang-orang yang disakiti dan dizalimi tadi akan datang di hari kiamat. Akan datang, akan meminta keadilan. Ya, akan meminta keadilan dengan cara apa? Para sahabat mengatakan apa? Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alaysa minna uratan khufatan ghurla. Wahai Rasulullah, bukankah kita di akhirat di kiamat tadi, hari kiamat kelak itu dalam keadaan uratan khufatan ghurla, dalam keadaan telanjang, tidak bersandal dan juga tidak disunat? Artinya apa? Tidak punya apa-apa. Bagaimana kita akan membayar kepada mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan apa? Al-amalu bil amal. Iya. Pada hari kiamat kita tidak membutuhkan lagi harta yang kita miliki di dunia. Pada hari kiamat kelak kita tidak butuh lagi saudara, tidak butuh lagi orang-orang yang kaya yang akan membela kita. Orang-orang yang punya jabatan, bahkan jabatan kita tidak dibutuhkan ketika hari kiamat, para bapak, para ibu, para santri-santri yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, yang dibutuhkan di akhirat kelak, kata Rasul apa? Al-amalu bil amal. Amal dengan amal. Kita dahulu pernah mendolimi si fulan. Yang mereka butuhkan amal baik. Ya fulan, ya saya ingin meminta pertanggungjawaban Anda. Ya oke.
Karena dia tidak mau si fulan tadi yang berbuat zalim, tidak mau dia datang dengan dia tidak bisa untuk melepaskan kezaliman tersebut. Akhirnya sudah kalau begitu, apa yang diinginkan? Kebaikan yang dimiliki yang dikasihkan. Sudah. Terus banyak orang yang dizaliminya akan datang kepada dia dan dia akan memberikan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Lantas, kalau kebaikan sudah habis, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, dia akan mengatakan bahwasanya saya sudah tidak punya kebaikan lagi. Maka orang yang dolimnya mengatakan apa? Orang yang didolimnya akan mengatakan, ya sudah kalau begitu ini keburukan-keburukan saya akan kurangi dan berikan kepada engkau wahai fulan. Semua orang akan begitu. Waturiha finnar. Maka dia akan dilemparkan ke neraka. Padahal dia tadi datang dalam keadaan apa? Keadaan membawa pahala misal jibal. Membawa pahala dengan pahala yang begitu banyak. Tapi dia bangkrut ternyata. Pahalanya habis. Dosa-dosa orang tertimpa padanya. Ditimpakan kepada dia. Kenapa? Karena kezaliman ketika dia di dunia. Muflislah dia. Dalam riwayat lain dikatakan. Akhwati barakallahu fikum. Nah, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasul bersabda, "Idza khalasul mu'minuna minan nar, hubisu bil qantarah, hubisu bi qantarati bainal jannati wan nar." Apabila kaum mukminin sudah melewati neraka, menyeberangi sirat ini peristiwa-peristiwa yang mestinya kita takut ketika diqisas. Ya, kondisi tadi yang diceritakan Rasul adalah orang yang banyak pahalanya, para akhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak pahalanya, namun apa? Akhirnya dia harus dilemparkan ke neraka dikarenakan kezaliman ketika dia di dunia. Hanya memukul, hanya menyakiti, hanya menghibah, hanya menurut dia ketika di dunia, tapi di akhirat besar urusannya. Hanya mengambil satu buah pulpen, hanya itu ketika di dunia, di akhirat ternyata apa? Dipertanggungjawabkan. Khati rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasul, idza khalasal mu'minuna minan nar. Apabila seorang mukmin telah melewati neraka, hubisu bi qantaratin, dia akan ditahan di qantarah bainal jannati wan nar, yang tepatnya antara neraka dan surga. Baik. Nah, kemudian apa? Apa yang dilakukan mereka ketika mereka ditahan di sana? Fayataqasuna madhalim kanat bainahum fid dunya. Di sana mereka bukan menanti atau menunggu akan dibukakannya pintu surga. Tapi ada perkara dan peristiwa yang lebih membuat mereka itu khawatir. Bisa tidak masuk surga setelah ini. Kenapa? Karena mereka yataqasun, akan saling mengqisas kedoliman yang mereka pernah lakukan ketika di dunia. Ya. Hatta idza nuqu wa hudzibu. Lihat. Kapan dia akan meninggalkan qantarah? Kalau sudah bersih dari kedoliman tersebut. Ya kasusnya tadi harus bersihkan dengan kedoliman tadi. Kedoliman tersebut harus dibersihkan. Kalau dia masih punya amal kebaikan, dia akan lewati qantarah itu masuk surga. Karena setelah qantarah jannah, surga. Kalau ternyata dia termasuk orang yang waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang habis kebaikannya, kemudian dibebankan kepadanya apa? Keburukan orang yang terdolimi ketika di dunia olehnya, apa yang terjadi? Dilemparkan ke neraka. Padahal apa? Akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi surga. Sebentar lagi surga Allah Subhanahu wa taala yang dia akan lewati si qantarah tersebut, kemudian surga. Tapi ya, dengan sebab kedolimannya ketika di dunia, dia dilemparkan ke neraka waliyadzubillah. Inilah qisas yang harus diimani oleh kita semua, bahwasanya akan ada sebuah peristiwa tentang qisas, saling mempertanggungjawabkan amalan kita yang terkait dengan orang lain. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah sebuah poin yang terkait dengan akidah seorang muslim yang harus diimani tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat sebelum selesai perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari kiamat itu peristiwa-peristiwanya begitu banyak dan waktunya enggak sedikit, waktunya enggak sebentar, waktunya lama-lama. Ya. Dan ini harus diimani, mengimani hari kiamat, al-imanu biyaumil akhir, rincian-rincian hari kiamat yang perlu kita imani. Baik. Kemudian ini perkara akidah yang mestinya ketika orang
berakidah bagus dan benar, akan terkontrol sikap, suluk, perilaku dan perangai. Kenapa tidak? Tadi kita bicara hadis tentang akidah, ya. Maka ketika kita yakin bahwa nanti di akhirat akan terjadi seperti itu, menuntut kita di dunia hati-hati dengan tetangga, hati-hati dengan pekerja, hati-hati dengan apa? Teman, hati-hati dengan siapapun orang yang bermuamalah dengan kita. Kita punya khawatir, punya kehati-hatian. Ya. Takut itu nanti akan menimpa kepada kita kalau kita ya ternyata orang yang terjerumus dengan kezaliman seperti yang diceritakan dalam hadis-hadis tadi. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian ya kita buktikan dan kita benarkan dan bahwasanya orang-orang yang belajar akidah yang benar itu etikanya mestinya benar, akhlaknya mestinya benar. Orang yang agamanya bagus, etika dan akhlaknya, muamalahnya mestinya bagus. Ya. Ya, jangan sampai kebalik untuk menilai. Kebalik untuk menilai apa? Orang kok agamanya benar, akidahnya bagus, tapi akhlaknya enggak. Ini berarti belum bisa dikatakan dia akidahnya bagus. Karena ini begitu akidah. Sok kita cari ya, ayat-ayat, pelajaran-pelajaran tentang akidah yang nanti kita akan korelasikan dengan perilaku. Di sana ada fawaid al-maslakiyah yang kemarin kita ceritakan tentang fawaid maslakiyah. Ada faidah karakter. Ya, dari akidah pasti muncul karakter yang baik. Bagaimana tidak? Kita mengimani akan terjadi seperti itu. Ada qisas yang orang yang tidak selamat dari qisas itu akan dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Dengan sebab apa qisas itu? Permasalahannya adalah antara dia dengan apa? Dengan orang lain. Ya, dia mendolimi orang lain, berbuat buruk dengan orang lain, berbuat zalim dengan orang lain. Ini kan muamalah. Menuntut kita takut kalau berbuat tidak baik dengan orang lain itu akan tertimpa hal semacam tadi kepada kita. Kita harus hati-hati ketika bermuamalah dengan orang lain. Kita lebih takut di akhirat kelak daripada merasa rugi ketika di dunia. Ketika kita berjualan misalkan, ya kalau kita menjual 10.000 satu item, namun dalam keadaan yang mestinya ini hanya 5.000 karena rusak, tapi ini baik, dan seterusnya, dan ini sama dengan yang lain, ini orang lain menjadi beli, ya, rusak, ya. Ini kan mendolimi orang yang membelinya. Mati misalkan kita menjual HP, ternyata mati HP-nya, dia katakan baik dan sebagainya, mendolimi dia, uang sudah keluar, akhirnya dia tidak. Nah, kalau saya jual 5.000 saat ini rugi, saya belinya 7.000 atau 5.000, rugi di dunia ya akhwati. Barakallahu fikunna. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya insyaallah di akhirat dengan kezaliman tersebut. Kita belum tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita atau tidak. Tapi dengan demikian, marilah kita sama-sama untuk ya berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati dalam hidup bukan karena kita takut miskin, bukan karena kita takut dengan kehidupan dunia yang nanti akan menjadikan kita susah, tapi kita ingat bahwasanya kehidupan dunia adalah sebuah kehidupan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sekecil apapun itu. Dengan demikian, muamalah kita dengan sesama kita, muamalah kita dengan sekeliling kita, baik itu hewan, tanaman, tumbuhan dan yang lainnya, itu mestinya kita harus lebih berhati-hati dan lebih menjaga, memberikan kemanfaatan, ya, menjadi mafatihul khair, pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang di sekeliling kita dan bagi makhluk-makhluk di sekeliling kita. Ya, contohnya kepada tanaman-tanaman, kita menjadi pintu kebaikan kepada tanaman. Disiang, diasuh, diurus dan sebagainya. Kemudian dia menjadi tanaman yang betul-betul mendapatkan haknya, hak kepengurusan, diurus. Demikian juga hewan-hewan di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengurusnya, diurusnya. Ini kalau terkait dengan hewan dan tanaman. Barang-barang yang menjadi tanggung jawab kita dan itu amanat bagi kita, rawat dengan baik dan kita tempatkan ataupun gunakan sesuai dengan fungsinya. Itu bagian daripada amanat, tidak mendoliminya, dibeli tidak digunakan, bahkan dihancurkan atau dirusak dan seterusnya. Disedekahkan kalau memang tidak kita fungsikan. Disedekahkan barangkali orang lain ada yang lebih membutuhkan barang-barang yang ada di rumah kita. Kemudian dengan orang lain lebih-lebih, tetangga, dengan keluarga, orang tua punya hak yang lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Baik, kecuali Nabi SAW dan
Ya. Kemudian akhwati barakallahu fikunna. Akhwati rahimani wa rahimakunallah ya. Ya, itulah yang saya sampaikan pada pelajaran manhaj kali ini. Dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan tugasnya silakan dilihat dalam aplikasi yang sudah kita siapkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.